Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek sedaya jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun semonggo kula dherekaken munjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing subuhan menika alhamdulillah kita saged nglampahi kanthi berjamaah. Sholawat wassalam boten kesupen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi bila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para sedherek sedaya ingkang tansah kula hormati, malam-malam ganjil sampun telas. Leres nggih. Dados malam 29 wau dalu. Sehingga malam 21, 23, selangkung 17, lajeng 29 ingkang kasebat wonten ing hadis, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Kula panjenengan boten mangertos malam ingkang pundi. Apakah malam ke-21, 23, 25, 27 atau tadi malam yang 29? Wallahu a'lam. Mugi-mugi kemawon kula panjenengan sedaya Bapak Ibu, para sedherek sedaya pikantuk keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para sedherek sedaya ingkang tansah hormati, kula badhe nglajengaken nyinau nggih menika kitab tauhid sampun lebet nggih menika bab enggal ngingingi hukum mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan dan sejenisnya. Dados nyuwun papunten, pelakunipun pelaku orang yang mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan dan sejenisnya, maka tergolong musyrik dan syirik akbar. Syirik akbar itu termasuk syirik besar, sebab hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam meminta berkah. Mu'alif rahimahullah, pengarang daripada kitab tauhid, membawakan sebuah ayat, yaitu surat An-Najm ayat 19 sampai 22. Nyuwun ngapunten nggih, surat An-Najm ayatnya 19 hingga 22. Allah taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manataz salisatal ukhra alakumud dzakaru walahul unsa tilka idan qismatun diza. Ingkang artosipun, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah,
apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jadi terjemahan mana tadi maksudnya manat, ya salah satu berhala. Bapak Ibu para sedherek sedaya ingkang tansah hormati, dari ayat-ayat ini maka bisa kita ambil faidah. Di antaranya yaitu wujubu ingkaril mungkar, wajibnya menolak kemungkaran. Jadi di antara bentuk kemungkaran adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, termasuk yang disampaikan tadi malam terkait dengan percaya kepada dunia hitam, dunia perdukunan dan paranormal begitu, maka itu adalah bagian dari kesyirikan. Ya. Kalau sampai seorang muslim itu mendatangi seorang dukun, sekedar datang dan tanya sesuatu tanpa membenarkan, maka risikonya sholatnya 40 hari tidak mendapatkan pahala. Tidak diterima, tidak dapat pahala, tapi harus sholat. Tapi risikonya adalah tidak mendapatkan apa-apa, hanya menunaikan kewajiban. Dalam hadis, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai membenarkan perkataan dukun ya atau paranormal, ya sebetulnya para tidak normal gitu ya, maka risikonya apa? Bisa kufur. Barang siapa mendatangi paranormal atau dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua adalah butlanu ibadatil ausan, batilnya peribadatan berhala. Ausan itu lebih umum daripada asnam. Kalau asnam itu sesuatu yang dipahat, baik itu batu maupun kayu atau apa saja yang sifatnya dipahat kemudian dituhankan, itu namanya asnam. Bentuk tunggalnya sonam. Tapi kalau ausan ini bentuk tunggalnya adalah wasanun, dan ini lebih umum, baik yang dipahat maupun yang tidak dipahat. Sepanjang itu benda itu disembah, dipuja-puja selain Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dipertuhankan, maka ini masuk kategori ausan, ya, berhala, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wujubu tanzihillahi anil banina wal banat, ya, yaitu wajibnya memahasucikan Allah dari memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kalau dalam ayat tadi orang musyrik itu membagi, kalau anak perempuan itu untuk Allah, kalau anak laki-laki untuk mereka. Nah, ini adalah pembagian yang tidak adil. Bukan berarti Allah pengen anak laki-laki, tidak. Karena umumnya orang musyrik dahulu pada masa jahiliyah, kalau di Mekah itu kalau dengan anak laki-laki itu senengnya rajamah. Tapi kalau anak perempuan ngapunten bencinya setengah mati. Bahkan ya ada sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam itu pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup. Ya gitu. Makanya dalam sebuah kisah diceritakan beliau terkadang menangis, tapi beliau terkadang tertawa. Ya.
Menangis karena apa? Ya, menangis karena ingat pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup. Itu dosa besar. Namun karena sudah bertobat dengan tobatan yang nasuha, maka tobat itu akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan sampai ke level kesyirikan pun, kalau sudah bertobat betul-betul, maka Allah akan mengampuninya. Nah, begitu. Nah, kalau senyumnya, ya, tertawanya kenapa? Karena dia ingat dulu pada zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, dia itu membuat Tuhan dari roti. Membuat Tuhan dari roti, dari adonan tepung. Ketika lapar, Tuhannya dimakan. Nah itu, makanya geli ya, ketawa dulu bikuknya kayak gini ya gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu kalau bahasa kita. Sehingga dia ingat itu ya, ketawa dan menangis ya. Semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi wajib bagi kita untuk memahasucikan Allah dari memiliki anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena dalam ayat yang sering kita dengar dan sering ya, sudah kita hafal, yaitu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita tidak boleh menganggap Allah itu punya anak, tidak boleh. Kalau itu diyakini oleh kita, kita bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah fasadul fitrati indal musyrikin haitsu adafu albanati ilallah ma'a karahiyatihim laha wa hum yaz'umuna ma'a dzalika annahum mutaqarribuna ilaihi. Rusaknya fitrah kaum musyrikin karena mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah, padahal mereka sendiri membenci anak perempuan. Meskipun begitu, mereka menganggap mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah salah tapi dianggap ibadah. Oh, ini fatal ini. Makanya sulit Bapak Ibu ketika mengingatkan perkara yang salah tapi dianggap ibadah. Wah, akan mencak-mencak, nggak mau. Ya, beribadah kok diingatkan, kan begitu ya. Nah, tentunya beribadah pun tentunya dengan ilmu. Ya. Jangan sampai melakukan suatu peribadatan tidak didasari ilmu, maka seperti orang musyrik ini. Dia memberikan anak perempuan kepada Allah sedangkan mereka laki-laki, namun demikian mereka menganggap itu benar. Nah ini ya, padahal adalah salah fatal. Kenapa salah fatal? Menyandarkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang terakhir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan kaum musyrikin menyembah berhala adalah mencari keberuntungan dan menolak kemalangan. Maka setiap orang yang mencari berkah kepada pepohonan, mencari berkah kepada kuburan, atau menyembah benda-benda lainnya untuk mencari keuntungan, ya, mencari keberuntungan dan menolak bala, berarti telah menyerupakan diri dengan kaum musyrikin dan terjerumus dalam kemusyrikan yang mereka lakukan. Pun sakniki kula panjenengan sing penting justru nyinau Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kula kita mengatakan ingkang saged kula aturaken
kathah kerangan nyuwun pamunten. Kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.